Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hali minal ahwali muqtahimi amin tadzakuri Roni bidhi salami mazaz tadam anjarami muqlatim bidami nam syara tayfu man ahwa farraqani wal hubbu ya tarizu ladzati bil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, saudara-saudara, ikhwan akhwat al-fakir, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tiada terhitung yang dianugerahkan kepada kita semua. Seyogianya seharusnya kita berkewajiban untuk bersyukur atas nikmat itu. Entah karena bersyukur itu adalah satu amal ibadah yang sangat dahsyat, yang menjadi wasilah mengakibatkan kepada kita hidup sukses dunia dan akhirat. Pertama-tama, marilah kita berdoa bersama-sama dan Al-Fakir mendoakan kepada semua saudara-saudara Al-Fakir, kaum muslimin muslimat semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang serta berkah dan memberi ilmu yang luas dan bermanfaat dan memberi rezeki milik keduniaan, kepangkatan, kedudukan dan keberhasilan yang saudara-saudara Al-Fakir semua cita-citakan dan dikejar, diusahakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan, membuktikan dan mengijabah apa-apa yang kita usahakan. Dan di antara saudara-saudara Al-Fakir, kaum muslimin muslimat semua dimanapun berada, yang kebenaran di waktu sekarang yang ada, yang lagi berada dalam kesusahan, dalam musibah, dalam ujian, semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat, dihilangkan yang menjadi kesusahannya, yang menjadi kebingungannya, dan diganti oleh Allah dengan kelancaran, kesenangan, kesegaran pikiran, rohani, badan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga anak-anak kita semua disolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, soleh, solihah, berbakti,
kepada orang tua, nurut, tumut, tunduk terhadap perintah Allah dan taat terhadap perintah Rasulullah dan berkhidmat kepada orang tua dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di kesempatan ini Al-Fakir mau berbagi pengalaman dan mengijazahkan satu amalan, satu aurad yang memang ini sudah tajribah. Al-Fakir sendiri telah melaksanakannya dan hasilnya sahih alhamdulillah. Oleh karena itu ilmu Allah perlu kita sebarkan, perlu kita publikasikan agar lebih bermanfaat. Entoh pada akhirnya adalah kita bersama, kita semua bisa sukses dunia dan akhirat. Di dunia kita bahagia dan kita menghadap Allah ada di rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau berbagi tentang 6 perkara yang perlu kita ingat. Karena 6 perkara ini yang 3 bisa membuat kita terpuruk, membuat kita hidup hina dina, membuat kita hidup di dalam kecelakaan, kesengsaraan, kehinaan, keterpurukan, keterbelakangan. Dan yang 3 hal menjadikan kita sukses, bahagia, kaya raya, rezeki mudah, dihormati orang, hidup senang, aman, nyaman, dan sentosa. Oleh karena itu, 6 sifat ini harus kita semua tahu atau mengetahui supaya kita yang 3 harus kita jauhi, yang 3 harus kita laksanakan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum Al-Fakir ke acara inti itu berbagi pengijazahan, Al-Fakir mohon atau Al-Fakir anjurkan semoga ibu, bapak, saudara, saudari meringankan tangan sebentar untuk subscribe dan like, juga komen dan share. Jadi share, bagikan video ini kepada handai tolan, saudara, kenalan, keluarga, supaya lebih bermanfaat untuk semua. Di samping kita sukses dunia ini, dan kita pun harus sukses nanti di akhirat nanti. Karena apapun, subscribe, share, like, itu semua insya Allah menjadi amal ibadah yang menjadi wasilah kita bahagia atau sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng. Ini adalah suatu keterkaitan kita, kedekatan kita, supaya kalau ada video baru langsung bisa datang ke kita. Sekarang kita ke acara. Tapi sudah biasa, kita adalah memang ini adalah majelis taklim ya, tausiah. Jadi adanya ilmu hikmah, ini Al-Fakir berbicara di area al-hikmah. Tidak lepas daripada syariat, yaitu ajaran-ajaran agama. Dengan adanya tausiah keagamaan atau yang dikatakan ngaji, maka pengijazahan amalan aurad akan ampuh, manjur, dan mustajab insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fakir ingat satu hadis Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un haqqun 'ala Allah.
alla yudkhilahumul jannah wala yudhiqahum naimah. Arba'un hakun ala orang-orang kepada surga dan tidak akan merasakan nikmatnya surga. Siapa itu? Itu adalah yang 7 golongan. 7 golongan tidak akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mud min khamrin. Satu adalah pembuat minuman keras. Ya, kita kadang-kadang nih kita meracik berbagai macam obat yang tujuannya adalah untuk mabuk-mabukan. Ini pembuat minuman keras, pembuat narkoba, narkotika, maka tidak akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akilur riba, dan orang pemakan riba. Orang yang memakan riba, renten, ya, berbagai macam ya. Kita sudah tidak asing lagi dengan namanya rentenir ya. Orang yang suka memakan rentenir, uangnya, makanannya dan segalanya itu tidak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa akilu malil yatim bighairi haq. Dan yang ketiga adalah pemakan harta anak yatim dengan cara tidak benar. Ya, misalkan kita membodoh-bodohi, menipu, atau dengan curang, ya, harta anak yatim kita pergunakan. Orang yang mengutak-atik, yang meliciki, yang memakan harta anak yatim, maka tidak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wal aku lil walidain, dan yang durhaka kepada orang tua. Dari yang durhaka kepada orang tua, maka tidak akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang tentang hang durhaka terhadap orang tua. Kan begini. Di antaranya wanita ya. Wanita kan ada hadis begini. Kalau seorang wanita sudah mempunyai suami, maka surga ada di bawah telapak kaki suami. Dalam arti kita nurut, kita taat, kita khidmat terhadap suami, maka surga. Walaupun kita hanya sholat 5 waktu saja. Tidak sholat sunnah, tidak segala macam. Cuma sholat 5 waktu. Tapi suami ridho terhadap kita. Maka kaum wanita surga. Tuh, jadi kadang-kadang banyak yang tidak mengerti tentang hal yang lain. Dia nurut, taat, tunduk sama suami, tapi kadang-kadang dengan orang tua dia melemahkan orang tua. Wah, sama suami taat, tunduk, nurut, tapi sama orang tua membelakangi, melemahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun tunduk, tumut, nurut sama suami, tapi durhaka terhadap orang tua, maka Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang tiganya, yang empatnya ya, kita karena waktu, kita sekarang langsung aja ke 6 perkara yang harus kita tahu, yang harus kita perhatikan. Pertama, 3 perkara yang membuat hidup kita hina, yang membuat hidup kita sengsara, melarat, banyak hutang, banyak masalah. Apa itu? 1, kita selalu gemar bermaksiat.
sikap, sifat, kesenangan bermaksiat, maka itu akan menjadikan hidup kita terpuruk, hina, melarat, banyak hutang, banyak masalah. 2, lupa kepada Allah. 3, durhaka terhadap orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Ini 3 sifat yang sudah Al-Fakir katakan, itu adalah benar-benar menjadi penghalang doa. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiganya, yang membuat kita sukses, rezeki banyak, mudah, lancar, melimpah. Nomor 1 adalah selalu kita banyak istighfar. Makanya Nabi bersabda, tubu ilallah, fa inni atubu ilai fi yaumi mi'ata marrah. Bertobatlah kepada Allah. Perbanyak istighfar. Aku saja, kata Nabi, bertobat sehari mi'ata marrah. Sampai 100 kali. Nabi saja yang dijamin masuk surga. Surga di bawah kekuasaannya. Beliau banyak bertobat. Itu adalah memberi contoh iktibar kepada umatnya supaya kita selalu rajin benar istighfar. Memperbanyak istighfar adalah membongkar kehidupan kita agar hidup kita bahagia. 2, memperbanyak sholawat. Dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak membaca sholawat, ini adalah suatu cara membongkar kehidupan kita, kesuksesan kita, supaya hidup kita bahagia, terwujud segala apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Dan yang ketiga, jangan bosan dalam berdoa. Jadi yang ketiga, kita berdoa itu jangan bosan. Terus kita berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Kan tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Semua doa dikabul oleh Allah. Pasti itu. Sudah qat'i. Cuma ya kalau dibahas agak panjang. Jadi ada yang langsung kontan, ada yang besok, ada yang lusa, ada yang nanti di surga. Itu pembahasannya lama. Jadi intinya, itu kalau kita ingin sukses, bahagia, hidup lancar, rezeki melimpah, hidup terhormat, segani, berkedudukan tinggi, maka lakukan yang 3 ini. Istighfar perbanyak, sholawat perbanyak, dan berdoa jangan berhenti. Itulah sifat-sifat. Dan apa yang harus kita wiridkan sebagai kunci untuk kita benar-benar sukses, yaitu adalah dawamkan baca surat Fatihah 41 kali setelah sholat fajar. Jadi kita pertama kan pas waktu subuh masuk nih, ini kita sholat 2 rakaat, namanya itu sholat fajar. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh. Terus kita sebelum sholat subuh ya, beres sholat fajar kita baca Fatihah 41 kali. Insya Allah kalau ini kita kerjakan, sifat yang 3 kita amalkan, insya Allah hidup kita akan sukses. Dunia sukses, akhirat. Hidup terhormat, rezeki lancar, melimpah, kehidupan kita pun aman, nyaman, tentram. Sehingga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, bisa aturkan. Semoga bermanfaat. Sekian demikian. Terima kasih. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.